Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Bahtia Royan dan Dilna Rosiana Muzahra akan menyampaikan tutorial terkait penyusunan anggaran neraca. Di sini saya akan memberikan contoh tutorial penyusunan anggaran neraca. Nah, untuk contoh soalnya, pada perusahaan PT Kurnia Sejahtera yang bergerak di bidang produksi pulpen ingin menyusun anggaran neraca perusahaannya pada akhir periode 31 Desember 2020. Berkaitan dengan penyusunan anggaran neraca perusahaan tersebut, maka tim penyusun anggaran perusahaan memerlukan beberapa data berikut ini. Informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2020 itu yang pertama, anggaran neraca tahun sebelumnya atau 31 Desember 2019. Nah, ini datanya karena sudah diketahui seperti ini, mulai dari aset lancar, kewajiban dan ekuitas, aset tidak lancar dan ekuitasnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu dibutuhkan anggaran laba rugi atau data anggaran laba rugi tahun 2020 dimulai dari penjualan hingga laba bersih yang dianggarkan. Kemudian yang selanjutnya diperlukan anggaran biaya produksi tahun 2020. Nah, ini data anggaran biaya produksi dimulai dari bahan baku hingga biaya produksi tahun 2020. Kemudian informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran neraca adalah informasi tambahan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2020 sebagai berikut ini. Nah, ini dimulai dari penjualan tunai, penerimaan kas selama tahun 2020, hingga pembayaran dividen. Nah, untuk langkah-langkah menghitung anggaran neraca, itu yang pertama, kita harus menghitung saldo kas per 31 Desember. Jadi, kita hitung saldo kasnya terlebih dahulu. Nah, ini ada saldo kas 1 Januari. Nah, ini dapat diperoleh dari anggaran neraca tahun sebelumnya, sebesar 400. Kemudian ditambah dengan penerimaan kas tahun 2020. Nah, penerimaan kas ini terdiri dari penjualan tunai. Penjualan tunai kita dapat di informasi tambahan sebesar 20.000. Kemudian pelunasan piutang oleh debitur ini juga didapat dari informasi tambahan sebesar 190.000 dan penerbitan saham baru sebesar 70.000. Kemudian kita jumlahkan untuk total penerimaan kas itu sebesar 280.000. Kemudian saldo kas yang tersedia tinggal ditambahkan saldo kas ditambah dengan total penerimaan kas. Totalnya 280.400. Kemudian dikurangi dengan pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluaran kas ini terdiri dari pelunasan piutang. Diperoleh dari informasi tambahan. Pelunasan piutang ini sebesar 136.000 dari pengeluaran kas. Kemudian pembayaran sewa 2.200. Pembelian perlengkapan sebesar 1.000. Kemudian pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000. Kemudian pembayaran biaya overhead produksi sebesar 14.000. Pembayaran pajak penghasilan 7.500 dan yang terakhir pembayaran dividen sebesar 10.000. Untuk total pengeluaran kas tahun 2020 itu sebesar ini sebesar 190.700. Kemudian ditotalkan untuk saldo kas keseluruhan. Saldo kas yang tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas, hasilnya 89.700. Kemudian langkah yang kedua, menghitung saldo piutang. Nah, untuk saldo piutang dagang per 31 Januari itu dapat diperoleh dari neraca. Kita lihat saldo piutang dari neraca sebelumnya sebesar 30.000. Kemudian ditambah dengan penjualan kredit. Nah, untuk penjualan kredit ini sendiri perlu diketahui untuk perhitungannya itu total penjualan tunai pada laporan laba rugi 200.000 dikurangi dengan penjualan tunai pada informasi tambahan sebesar 20.000 jadi dikurangi jadi 180.000. Kemudian untuk total saldo piutang dagang itu sama dengan saldo piutang dagang awal ditambah dengan penjualan kredit jadi totalnya 210.000. Kemudian dikurangi dengan pelunasan piutang oleh pelanggan. Nah, ini diperoleh dari informasi tambahan. Nah, ini pelunasan piutang oleh debitur, 190.000. Kemudian untuk total keseluruhannya, dari saldo piutang dagang dikurangi dengan pelunasan piutang dagang oleh pelanggan, sama dengan 20.000.
untuk total saldo piutang. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan saldo persediaan bahan baku. Jadi, ditentukan dulu saldo persediaan bahan bakunya. Itu yang pertama, untuk saldo persediaan bahan baku terletak di anggaran biaya produksi. Nah, untuk saldo persediaan bahan baku ini sebesar 24.000. Kemudian persediaan barang jadi, ini kita dapat lihat di anggaran laba rugi. Untuk barang jadi di akhir barang jadi ini sebesar 20.000. Kemudian kita jumlahkan. Untuk hasilnya diperoleh 44.000. Kemudian selanjutnya menghitung saldo perlengkapan kantor. Nah, dari saldo perlengkapan kantor dari neraca, apakah ada? Kita lihat dulu. Untuk di neraca, saldo perlengkapan kantor tidak ada. Jadi, kita tulis dengan angka 0. Kemudian ditambah pembelian perlengkapan kantor dari pengeluaran kas atau informasi tambahan. Apakah ada untuk pengeluaran kantornya? Pembelian perlengkapan kantor, maaf. Untuk pembelian perlengkapan kantor, ternyata ada sebesar 1.000. Kemudian untuk saldo perlengkapan kantor tinggal ditambahkan saldo perlengkapan kantor awal ditambah dengan pembelian perlengkapan kantor, hasilnya 1.000. Kemudian dikurangi dengan beban perlengkapan kantor. Nah, kita lihat beban perlengkapan kantor di anggaran laba rugi. Apakah ada? Ternyata ada sebesar 1.000. Kemudian tinggal dikurangi saldo perlengkapan kantor dikurangi dengan beban perlengkapan kantor. Jadi saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2020 sebesar 0. Kemudian menghitung saldo sewa dibayar di muka. Nah, untuk saldo dibayar di muka dilihat dari neraca 2 tahun lalu, 2019. Sewa dibayar di muka ternyata ada sebesar 700, kita masukkan. Kemudian ditambah dengan pembayaran sewa tahun 2020. Kita lihat di informasi tambahan. Apakah pembayaran sewa tahun 2020 itu ada? Pembayaran sewa tahun ini ada sebesar 2.200, kita masukkan. Kemudian kita tambahkan. Sehingga diperoleh sewa dibayar di muka sebesar 2.900. Kemudian dikurangi dengan beban sewa. Kita lihat di laporan laba rugi, beban sewa, apakah ada? Ternyata ada sebesar 2.000. Kita masukkan. Kemudian dikurangi, saldo sewa dibayar di muka dikurangi dengan beban sewa sama dengan 900. Jadi beban sewanya totalnya 900. Yang selanjutnya dapat diperoleh dari sini untuk penghitung saldo aset tidak lancar tanah. Nah, untuk tanah karena tidak ada pembelian tanah baru, karena tanah bersifat tetap, jadi kita lihat di neraca sebelumnya sebesar tanah 100.000. Enter. Kemudian untuk kendaraan itu kita bisa lihat di neraca sebelumnya. Untuk kendaraan nominalnya 220.000 kita masukkan. Kemudian pembelian kendaraan tahun 2020 di informasi tambahan apakah ada? Pembelian kendaraan. Karena tidak ada, berarti kita kasih angka 0. Kemudian ditotalkan. Dengan hasil 220.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, saldo akumulasi penyusutan kendaraan kita lihat di neraca sebelumnya karena ada akumulasi penyusutannya itu sebesar 16.000. Kemudian beban penyusutan kita bisa lihat di laporan laba rugi, beban penyusutan kendaraan atau depresiasi kendaraan sebesar 1.200. Kemudian kita jumlahkan. Jadi dapat diperoleh akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 17.200. Kemudian yang selanjutnya peralatan kantor. Nah, di neraca tadi ada peralatan kantor di neraca sebelumnya itu sebesar 60.000. Kemudian pembelian peralatan
kantor tahun 2020 dapat kita lihat di informasi tambahan. Pembelian peralatan kantor. Ini karena pembelian peralatan kantornya itu tidak ada, berarti kita tulis dengan angka 0. Kemudian tinggal dijumlahkan. Hasilnya 60.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita lihat di neraca sebelumnya itu terdapat akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.000. Kemudian beban penyusutan tahun 2020, beban penyusutan peralatan itu di laporan laba rugi kita lihat beban depresiasi peralatan kantor sebesar 800. Kemudian tinggal dijumlahkan. Seperti ini. Totalnya 4.800. Kemudian yang selanjutnya itu menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2020. Untuk saldo utang dagang itu sama dengan kita peroleh di anggaran neraca itu pada terdapat 24.000. Kemudian yang selanjutnya kita peroleh pembelian bahan baku. Nah, kita lihat di anggaran biaya produksi. Untuk pembelian bahan baku itu sekitar 130.000 kita masukkan. Kemudian saldo utang dagangnya kita tambahkan. Saldo utang dagang awal ditambah dengan pembelian bahan baku sama dengan 154.000. Kemudian dikurangi dengan pembayaran utang dagang. Kita bisa lihat di informasi tambahan. Pembayaran utang dagang itu atas pembelian bahan baku 136.000. Kemudian tinggal dikurangi. Hasilnya 18.000. Kemudian yang selanjutnya itu menghitung saldo utang bunga. Nah, saldo utang bunga kita dapat lihat di neraca sebelumnya. Untuk utang bunga itu sebesar 900. Kita masukkan. Kemudian ditambah dengan beban bunga 2020. Kita lihat di anggaran laba rugi, apakah ada beban bunga? Ternyata ada, sebesar 6.000. Kita masukkan. Kemudian kita jumlahkan. Untuk saldo utang bunga awal ditambah dengan beban bunga, hasilnya 6.900. Kemudian dikurangi dengan pembayaran utang. Nah, untuk pembayaran utang itu kita lihat di informasi tambahan, apakah ada pembayaran utang? Untuk pembayaran utang, ini sebesar 136.000. Kita masukkan. Maaf, karena pembayaran utang bunga, ini utang bunga, itu tidak ada, berarti kita kasih 0. Untuk itu tinggal dikurangi saja, 6.900 dikurangi dengan 0. Jawabannya 6.900. Kemudian yang selanjutnya itu menghitung saldo utang pajak. Nah, untuk saldo utang pajak itu kita lihat di anggaran neraca Desember tahun 2019. Apakah ada? Ternyata ada, sebesar 20.000. Kemudian untuk pajak penghasilan kita lihat dari anggaran laba rugi. Untuk pajak penghasilan itu sekitar 7.500. Kemudian tinggal ditambahkan saldo utang pajak awal ditambah dengan pajak penghasilan sama dengan 27.500. Kemudian dikurangi dengan pembayaran pajak. Kita lihat di informasi tambahan apakah ada pembayaran pajak. Ternyata ada sekitar 7.500. Kemudian tinggal dikurangi saldo utang pajak dikurangi dengan pembayaran pajak. Hasilnya 20.000. Kemudian yang selanjutnya untuk menghitung saldo utang gaji. Nah, utang gaji kita dapat lihat di neraca Desember 2019. Apakah ada utang gaji? Ternyata tidak ada, berarti tinggal diisi dengan angka 0. Kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Apakah ada biaya tenaga kerja langsung di anggaran produksi? Biaya tenaga kerja langsung itu ada sekitar 20.000.
kita masukkan, kemudian ditambahkan saldo utang gaji per 1 Januari tahun awal ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Jawabannya 20.000. Kemudian dikurangi dengan pembayaran gaji tenaga kerja langsung. Kita lihat di informasi tambahan, apakah ada pembayaran biaya tenaga kerja langsung, ternyata ada 20.000. Kita masukkan, kemudian kita kurangi saldo utang gaji dengan pembayaran gaji tenaga kerja langsung. Diperoleh berarti saldo utang gaji upah tenaga kerja langsung itu 0. Kemudian angka yang selanjutnya menghitung saldo saham biasa. Kita lihat saldo saham biasa tahun awal itu di neraca sebelumnya ternyata ada 198.000. Kemudian ditambah dengan penerbitan saham baru. Kita lihat tadi penerbitan saham baru di informasi tambahan ada sebesar 70.000. Kita masukkan. Kemudian tinggal ditambahkan saja saldo saham biasa awal ditambah dengan penerbitan saham baru. Untuk totalnya 268.000. Kemudian langkah yang selanjutnya itu menghitung saldo laba. Nah, untuk saldo laba kita lihat di neraca tahun lalu itu sekitar 192.200 kita masukkan. Kemudian ditambah dengan laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari mana? Dari anggaran laba rugi. Nah, karena sudah diketahui laba bersih yang dianggarkan sebesar 17.500. Kemudian saldo akun laba kita jumlahkan terlebih dahulu. Untuk saldo akun laba awal ditambah dengan laba bersih, hasilnya 209.700, kemudian dikurangi dengan pembayaran dividen, ini dari informasi tambahan. Pembayaran dividen sebesar 10.000, kemudian tinggal dikurangi saldo akun laba, dikurangi dengan pembayaran dividen sebesar 10.000, jadi totalnya 199.700. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu penyusunan anggaran neraca. Nah, karena tadi sudah dihitung untuk kasnya, kita tinggal masukkan. Untuk kas anggaran neraca pada tahun 2020 itu diperoleh sebesar 89.700. Kemudian piutang dagang diperoleh sebesar 20.000. Kemudian persediaan bahan baku itu diperoleh sebesar 44.000. Kemudian sewa dibayar di muka diperoleh sebesar sewa dibayar di muka 900. Kemudian perlengkapan kantor ini diperoleh sebesar 0. Tinggal kita hitung untuk total aset lancarnya. Total aset lancar dapat diperoleh sebesar 154.600. Nah, kemudian yang selanjutnya kita menghitung aset tidak lancar. Nah, karena tanah, tadi tidak ada pembelian tanah baru dan tanah itu bersifat tetap, jadi kita ambil di sini 100.000. Kemudian untuk kendaraan, itu sebesar biasa tidak lancar, kendaraan totalnya 220.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan dari kendaraan itu sebesar 17.200. Untuk kendaraan dan akumulasi penyusutan untuk totalnya kita kurangi karena akumulasi atau penyusutan. Jadi kendaraan dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Totalnya 202.800. Nah, kemudian yang selanjutnya kita menghitung peralatan kantor. Nah, untuk peralatan kantor itu dapat diperoleh dari perhitungan aset tidak lancar. Itu sebesar 60.000 peralatan kantornya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor itu sebesar 4.800. Nah, ini juga dikurangi
Berarti peralatan kantor dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Untuk totalnya 55.200. Total aset tidak lancar, ini tinggal kita hitung, kita jumlahkan. Dari jumlah keseluruhan, kayak gini. Untuk totalnya 35.800. 358.000. Untuk total asetnya tinggal ditambahkan total aset lancar dan total aset tidak lancar. Totalnya 512.600. 501.200. Kemudian yang selanjutnya kita hitung untuk kewajiban dan ekuitas kewajiban lancar. Untuk total utang dagang kita bisa lihat itu sekitar utang dagang 18.000. Kemudian utang bunga ini sekitar 6.900. Kemudian utang pajak itu sebesar 20.000. Kemudian kita total untuk total kewajiban lancarnya. Sebesar 44.900. Nah, kemudian kita hitung untuk saham biasa, total saham biasa atau ekuitasnya. Kita lihat di sini saham biasa 268.000. Kemudian untuk saldo laba sekitar 199.700. Untuk total ekuitasnya tinggal kita jumlahkan. Totalnya 467.700. Kemudian kita totalkan untuk kewajiban dan ekuitasnya. Jadi kita tambahkan. Hasilnya 512.600. Nah, ini udah termasuk perhitungan anggaran neraca untuk keseluruhannya. Jadi untuk total aset dan total kewajiban serta ekuitas itu harus sama. Jadi anggaran neraca harus balance antara total aset dengan total kewajiban dan ekuitas, yaitu sebesar 512.600. Cukup sekian penjelasan tutorial dari kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.